Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit sebuah block amplifier ya. Dalam hal ini adalah berdaya 150 watt. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini, saya akan menjelaskan dari steker ya, dari steker ini kabel listrik PLN ada dua kabel yang harus kita hubungkan ke sebuah trafo atau transformator ya, di mana satu kabel kita hubungkan ke nol dan satu kabelnya lagi kita hubungkan ke 220 volt, bagian primer sebuah transformator ya. Nah, trafo ini berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Tegangan AC diturunkan dari 220 volt standar PLN menjadi 18, 12, 25, 32 volt ya. Di sini trafo yang kita gunakan adalah model CT atau center tap. Nah, yang kita gunakan tegangannya nanti adalah 25 volt, kemudian 12 volt. Yang 25 volt akan kita berikan ke blok amplifier penguat. Sedangkan yang 12 volt ini akan kita berikan ke tune control. Ya. Nah, setelah kita hubungkan steker PLN 0 dan 220, kemudian kita lanjutkan kepada lilitan yang sekundernya pada trafo ini. Nah, sebelumnya biasanya steker ini akan dihubungkan seri dengan sekring atau saklar on-off untuk menghidupkan dan mematikan blok amplifier ini. Nah, kemudian ya, kita lihat di sini 25 volt, kemudian CT 25 volt akan kita hubungkan ke blok power supply ini. Nah, blok ini berfungsi sebagai pengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, di sini masih tegangan AC, tapi sudah diturunkan oleh sebuah transformator. Ya, jadi transformator ini menurunkan tegangan fungsinya, tetapi tidak merubah. Nah, penyearah ini adalah dioda. Dioda kaki 4 ini sebagai penyearah, mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, kapasitor ini berfungsi untuk menyetabilkan, ya, menyimpan arus. Ketika arus kurang, dia akan menyetabilkan, melengkapi. Nah, di sini ada kapasitor 4 buah, ya, yang pastinya dia fungsinya untuk menyimpan muatan sementara dan bisa berfungsi sebagai filter dan penyetabil tegangan listriknya. Nah, pada bagian ini tegangan AC. Nah, pada bagian ini sudah menjadi DC. DC 25 volt positif ya. Kemudian DC 25 volt negatif. Kemudian CT ini center tap ya, yang hitam. Yang hitam ini center tap. CT-nya bisa sebagai negatif, bisa sebagai positif. Ini dia. Ya. Contohnya nih, ini positif 25 volt ya. Ketika dua panel ini kita gunakan negatif dengan positif, maka center tap ini bernilai negatif. Nah, sedangkan kita gunakan apabila kita gunakan yang ini negatif 25 dengan center tap ini, maka center tap ini bernilai positif nantinya. Jadi dua ini kita gunakan, yang ini jadi negatif 25, yang ini menjadi positif nantinya. Nah, center tap ini fungsinya sebagai pusatnya, tergantung dari penggunaan nantinya. Ya, apakah kita menggunakan negatif 20 atau nanti 25 atau nanti positif 25. Nah, yang pastinya tegangan DC ini
ya, kita supply ke bagian blok, ini namanya blok amplifier penguat dengan daya 150 watt, ya. Di sini ada menggunakan 4 transistor jenis 2955 dan 3055. Nah, ini ada 4. Sebenarnya ini adalah penguat bagian L, yang ini penguat bagian R. Jadi loudspeaker itu kiri dan kanan. Ya, loudspeaker untuk bagian ini L, yang ini bagian untuk yang R penguatnya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini sumber tegangan akan kita berikan ke tone control. Di sini kita pakai tegangan 12 volt, ya, CT 12 volt. Nah, ini masuk kemari. Nah, ini nanti akan melalui dioda. Ya, ada dioda di sini karena tidak nampak dalam gambar. Kemudian masuk ke kapasitor. Jadi penyearahnya ada di sini, ya. Kalau yang ini tadi terpisah dalam blok, ini penyearahnya, ini amplifiernya. Kalau pada tone control, penyearahnya ada di sini dalam satu blok tone control, memberikan tegangan pada IC dan komponen-komponen lain seperti resistor, kapasitor, ya, transistor. Nah, sumber tegangan sudah kita berikan ke dua blok ini, blok tone control dan blok amplifier. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian input. Ya. Bagian input ini biasanya kita gunakan ada CD player bisa kita gunakan format USB MP3, ya, musik. Nah, ini inputnya ada RL, ada 3 kabel biasanya. Yang satu CT negatif, yang satu input R, dan satu lagi input L. Nah, ini akan diatur dengan frekuensi yang berbeda. Biasanya ada bass, ada treble, ada middle, ada pengaturan stereonya, balance, ya, kiri dan kanan. Ini, kemudian ini ada tambahan penguat mic, ya. Di sini ada input mic di sini, penguat mic. Jadi mic dihubungkan kemari, ini volumenya, pengaturannya. Nah, ini adalah sebuah potensiometer, ya, yang sifatnya sama dengan resistor, mempunyai nilai tahanan, tetapi ini nilai tahanannya dapat diubah. Ya, namanya variabel resistor. Jadi dia dapat dirubah. Ketika kita putar ke kiri dan putar ke kanan, akan terjadi perubahan minimal dan maksimal dari tahanan tadi. Maka volume bass, volume treble, ya, volume middle, atau balance tadi bisa diatur ke kiri dan ke kanan. Nah, ini fungsi tone control, dia mengatur frekuensi masukan. Ya, kemudian frekuensi masukan tadi yang sudah kita atur sesuai dengan keinginan kita akan dilanjut dari konektor output, ya. Output ini masuk ke input. Jadi yang tadi sudah diatur akan kita naikkan ini frekuensi suaranya. Nah, masuk ke jalur L, kemudian R, ini kabel CT-nya, jadi ada 3 kabel sebagai input masukan. Nah, ketika bekerja, power amplifier inilah yang berfungsi menguatkan, ya, yang sebagai penguat akhirnya itu adalah transistor ini. Nah, transistor keempat ini reaksinya biasanya ketika dihidupkan dengan volume yang besar akan timbul panas, ya. Ini maka dia menggunakan heatsink atau pendingin, ya, pelat pendingin untuk mendinginkan transistor ini di saat bekerja dengan volume yang besar. Nah, kemudian ini dikeluarkan, ya, loudspeaker dihubungkan, kemudian yang satu lagi juga dihubungkan, ya. Nah, cukup sederhana untuk merakit sebuah amplifier. Yang penting kita tahu pemasangannya, bagaimana jalur-jalur input dan outputnya, ya, karena di sini sudah ada petunjuk, ya, di mana yang harus kita hubungkan kabel input dan kabel outputnya. Nah, dalam hal ini biasanya jika ingin mengubah sebuah amplifier berdaya besar, ya, cukup dengan
menambah memparalelkan ya, memparalelkan resistor ini dengan transistor ini kita perbanyak, resistor diperbanyak, transistor ini juga diperbanyak. Jadi kalau kita mau menjadikan 1000, ya, menjadikan 1000 watt, yang tadinya ini 150 watt, kita jadikan ini 1000 watt juga bisa, ya. Dengan menambah transistor ini kita buat tambah 4 buah, ya, jadi dikali 4 nih, semuanya dikali 4, yang resistor ini juga dikali 4. Nah, kemudian nanti ada penambahan trapo yang kapasitasnya trapo yang 10 ampere atau 20 ampere. Karena daya listrik merupakan hasil dari perkalian tegangan dan arus. Maka arus listrik yang kita gunakan harus besar juga untuk menambah daya ini. Ya, jadi trapo ini kita ubah menjadi yang 10 ampere atau 20 ampere. Kemudian ini elko juga kita perbesar sedikit kapasitasnya. Kemudian ini kita tambah, transistor ini kita tambah, yang tadinya ini cuma 4, ya, kita kali 4 berarti ada 16. Ya, 16 seperti ini. Nah, ini kemudian loudspeaker yang kita gunakan juga kita beri penahan crossover karena dayanya sudah besar. Nah, ini kita ganti dengan inci ukuran loudspeaker yang besar pula, ya. Nah, inilah penjelasan mengenai cara merakit power amplifier, ya. Jika kita sudah mengetahui cara merakitnya, maka nanti akan lebih mudah bagaimana cara nanti untuk memperbaikinya, servisnya, ya. Dengan bantuan mengenal blok-blok dan bisa merakit sendiri power amplifier, maka mempermudah kita dalam memperbaiki atau servis elektronik bagian amplifiernya. Terima kasih, semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa like and subscribe video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.